Halo bro, jumpa lagi di Warna Channel. Sekarang kita tag malam lagi nih, spesial untuk Bang Batman. Siapa sih Bang Batman? Ayo kita ngobrol. Ngobrol santai, penuh warna, hanya di Warna Channel. Selamat malam Bang Batman. Udah malam ini ya? Malam. Iya. Biasanya Nanti kalau udah malam gua ngopi dulu nih. Nah, iya itu dia, ngopi dulu. Oke. Selamat Silakan. malam juga, Bang. Apa namanya? Siapa? Umbul-umbul. Baru-baru udah ngelawak nih. Belum saya. Oh, iya. Oke. Udah nih ngopinya. Lanjut. Ntar lagi maksudnya. Iya, nggak boleh dihabisin emang kalau ngopi mah. Jadi gini Bang Batman, di channel saya Warna Channel ini adalah kita isinya podcast, bisa dibilang gitulah. Ya kalau kelas atasnya kayak Deddy Corbuzier gitu. Cuma kalau saya ngobrol-ngobrol santai aja dengan narasumber-narasumber berbeda, tergantung profesinya. Nah banyak yang request di kolom komentar juga japri saya, panggil dong Batman, undang dong Batman. Jadi saya bertanya-tanya, Batman ini siapa sih sebenarnya? Kok banyak yang request untuk undang Batman gitu? Itu Batman Makanya. siapa? Gua nggak tahu itu Batman. Nah, kok bisa nggak tahu? Batman hanya Robin. Nah, jadinya saya menghubungi Bang Batman. Mungkin bisa dibilang manajemennya ini Bang Ucai. Melalui Bang Ucai minta tolong untuk memperkenalkan saya dengan Bang Batman. Akhirnya alhamdulillah Bang Batman bisa hadir. Buat yang para request, gua datengin nih di Warna Channel. Bang Batman, seorang icon brand. Oke, kita masuk aja langsung. Pertanyaan saya yang pertama, siapa sih Bang Batman ini? Nama aslinya siapa? Kenapa dipanggilnya jadi Batman? Ya, gua terima kasih sebelumnya udah diundang, terus sama Ucai. Ya, Ucai itu kawan gua dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Walaupun dia nggak gede-gede, dia tetap emang kecil dia. Itu Ucai itu. Ya, itu teman gua sekampung, ya kan? Teman sekampung, teman nongkrong dulu di kampung gua di apa namanya di Gang Puji di Lubang Buaya. Nah, kita cuma beda RT doang kalau dulu. Kalau RW sama. Nah, kenapa gue disebut Batman? Dulu kecilnya gue adalah kecelakaan dengan keadaan muka gue seperti ini saat ini. Kecilnya gue juga, kalau dibilang gue orang paling ganteng di keluarga gue, dengan 5 keluarga, tengahnya meninggal, gue paling ganteng. 5 bersaudara? 5 bersaudara, laki semua. Laki semua? Laki semua. Kirain saya cewek semua, makanya Bang Batman paling ganteng. Ternyata laki semua. Kenapa ada jenggotnya kalau cewek ya? Enggak, kirain yang 4 laki. Semua yang 4 laki cewek. semua. Oh, laki semua. Nah, ternyata. kalau orang Jawa bilang apa itu namanya? Pandawa 5. Pandawa 5, tapi tengah gue meninggal, abang gue meninggal. Terus gue juga kecelakaan dulu zamannya kompor masih minyak tanah, kompor masih minyaknya masih bagus-bagusnya tuh, kagak ada namanya suling-sulingan, pokoknya bagus. Makanya dulu sering disebutnya ada kompor meleduk. Ya, tahu dong itu. Itu dia. Hati-hati. Benyamin ya. Nah, dari situlah gua SD. Dulu belum ada yang namanya kartun Batman. Adanya kartun Zorro. Adanya Zorro. Zorro yang megang pedang itu ya, naik kuda itu. Pakai naik kuda, benar. Karena gue dulunya sering disebutnya topeng. Wah, gua manusia pakai topeng. Akhirnya, wah lu udah kayak Zorro dibilang gitu, ya kan. Akhirnya berapa tahun kemudian, tahun-tahun 80-an tuh mulai dah tuh ada kartun Batman. Wah, lu kayak Batman sampai sekarang. Oh, Disebut- jadi sebut Batman sampai sekarang. saya pikir abang dipanggil Batman karena nariknya ngalong. Jadi itu panggilan dari ojol. Ternyata bukan. Dari Bukan, kecil. itu dari kecil. Oh. Dari film kartun Batman. Robinnya kemana bang? Ya, Lagi nyuci. Oh, Robinnya lagi nyuci. Biasa. Besok saya undang boleh Robinnya? Jangan. Jangan. Dia biasa kalau udah habis nyuci dia dagang gitu. Berarti gak ada waktu. Gak ada waktu. Itu yang biasa gua disebut Batman, dan gua kecil di Lubang Buaya. Saya belum mau bayar. Ah. Ucai berarti Bang Ucai teman kecil ya, bukan hanya di komunitas tapi sudah teman kecil. Iya.
Betul. Nama asli siapa Bang Batman? Kalau nama asli gua dapat dari nenek gua, namanya Ahsanul Solihin. Ahsanul Solihin. Bagus itu namanya ya. Kalau kata orang, yang arti gua mah kagak tahu. Nama bapak saya Haji Solihin. Berarti sama kayak nama kalau saya. Orang-orang nama- yang soleh Bang Batman. Nama dari arti itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Katanya, karena nenek gua adalah masih keturunan Arab, dan gue juga tahu Arabnya mana gue nggak pernah tahu, ya kan. Cuma memang keluarga gue adalah keluarga keturunan Arab. Tuh. Kalau setahu saya Ahsanul Solihin artinya orang-orang soleh yang baik. Ya kurang lebih seperti itulah. Insya Allah, Harapan orang tua. insya Allah. Insya Allah itu Insya ada Allah. di diri Bang Batman. Karena kalau yang namanya orang baik-baik itu kemungkinan besar itu hanya omongan dari orang lain, ya kan, kelihatan baik, ya kan, semua tergantung daripada diri sendiri. Dan yang menilai Allah. Itu dia. Cukup kali nama asli udah, nama panggilan udah, lanjut Ya. ya. Karena banyak yang request ini saya jadi penasaran. Katanya Bang Batman ini icon Grab, bahkan dia bilang wah artis Grab tuh Batman. Pertanyaan saya kenapa Bang Batman bisa jadi icon Grab atau artis Grab? Bagaimana ini ceritanya? Kemungkinan di tahun-tahun 2016 itu ya, gua ngelamar tahun 2015 akhir. Nomor Grab, Grab nomor cewek. Dapatnya, nah ngelamar cewek juga. Oh, ngelamar Habis cewek ngelamar juga. cewek, nggak berhenti kerja, ngelamar Grab akhirnya, ya kan, ngelamar Grab, ya kan. Di akhir itu gua masuklah Grab. Masuk Grab di tahun 2016 itu Februari apa Januari kurang paham. Nah, disitulah mulai. Dulu mah gua kalau namanya nge-Grab, kan, banyakan waktu luang. Karena apa? Waktu pertama kali nge-Grab itu gua di Grab instan. Belum ada namanya pantat, belum. Berarti barang gitu ya. Barang doang, bawa paket. Nah, kebanyakan gua nongkrong di Taman Mini Square. Paket dulu tuh susah. Gua dalam sebulan itu paling dapat bawaan ya paling minim-minim, ya kan, 2. Suruh mainnya ke kota, kayak ke Mangga 2, kayak ke Tanah Abang. Cuma kalau main di sono, ya kan, itu bukan bawa kardus, tapi karung. Banyak kan pakai boga main di Bawaannya sono. karung. Karung, Bawa paket. bekodian, bekodi-kodi. Oh, pakaian berkode-kode Iya, gitu. gua kagak mau main sono, enggak. Dan saat itu juga karena gua memang belum 100% ke ojol waktu itu. Masih ada kerja lain gitu ya. Masih ada antar jemput. Iya. Antar jemput banyak lah, kebanyakan antar jemputnya karena gua itu seringan gua banyakan juga nongkrong gitu. Dulu masih banyakan nongkrong. Nah, kebanyakan di wilayah timur nongkrong bareng gua adalah dulu teman SMP, teman nongkrong di STM, teman nongkrong ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, kebanyakan Jadi ojol? yang dari ojol udah kenal duluan lah sama gua gitu. Nah, akhirnya nongkrong lah di Taman Mini Square. Nah, gimana ceritanya bisa jadi artis Grab? Jadi artis Grab itu karena dulu di tahun 2016 itu kita sering banget perang sama Serem amat nih perang berantem lah hitungannya ya. Kalau konflik kita, bahasa kayak- konflik dah. Kayak kita berantem sama opang, ya kan, sama supir taksi, sama Angkot, sama orang-orang pangkalan, ya kan. Dan alhamdulillah karena gua memang hitungannya gua sebelum jadi kayak dikatakan artis di Grab ataupun ikon di Grab, gue juga udah ikon di Lubang Buaya dan di Pondok Gede, gitu. Dan orang udah banyak kenal gua duluan di Pondok Gede. Karena Sebagai ojol ini ya ikonnya. dulu gua Sebelum sebelum ojol gua memang udah dikenal. Oh, udah dikenal Di Pondok Gede dan di Lubang Buaya itu udah cukup dikenal juga. Karena ya gua bekas anak jalanan. Terusnya bekerja juga sebagai operator warnet. Alhamdulillah dipercaya waktu itu. Akhirnya gua masuk online. Terusnya sering berkoordinasi, sering ada pengawal. Kemana aja gua ikut.
Kemana aja ikut? Gua ikut kemana aja. Paling jauh kemana tuh? Kalau pengawalan Tangerang, Bogor, pokoknya gua ngikut. Terusnya ada Anip apa, gua ikut dulu. Pokoknya jadi familiar lah. Familiar karena dikenal apa ya kan dari situ. Dan artis Grabnya ini, ceritanya gimana itu? Karena dipanggil sini, terusnya kayak di wilayah kayak mau ada bang cara bikin basecamp gimana? Oh, rata-rata minta koordinasinya ya. Bari ngopi ya? Ya silakan mau minum bang. Bari makan juga boleh. Salah, harusnya saya yang nawarin. Anggap aja rumah sendiri gitu. Ngobrol sama aja. Oke guys, seperti biasa dikit aja ya. Di sini udah ada displaynya nih. Ini konsumsi roti bakar Sriwijaya Warna, nanti ada di deskripsi. Nggak usah panjang lebar yang udah pada tahu. Yang Ada di GoFood, ya. GrabFood ya. Silakan dipesan bagi yang sekitar Jakarta Timur atau mau yang langsung datang juga. Buat meeting, buat kopdar bisa. Pokoknya kondusif. Kebetulan di sini juga base camp Depar Kramat Induk. Cukup dah endorse-nya, gue minum dulu. Rokok untuk anak usia di bawah 18 tahun jangan rokok. Apalagi yang belum bisa nyari duit, kesian orang tuanya. Kalau gue udah bisa nyari duit guys, kayak gue boleh ngerokok biar santai. Jadi gue terusin ya? Apa gue tiupin? Silakan. Oh. Apanya yang ditupin? Itu Udah kagak nyala ntar. Karena gue seringan koordinasi, seringan ngobrol dan banyakan orang mungkin enjoy ketemu sama gue. Apa hitungannya supel atau bagaimana? Ambil. Hitungannya semua kan itu Orang yang nilai. Ya, gitu. Nah itulah terusnya tahu karena gue memang juga gue nggak pernah mau tahu tadinya masalah sama kantor atau apa, gue nggak pernah mau tahu. Yang gue mau tahu gue cuma ngebeat, dapat duit, dapat duit, nongkrong sama kawan, enjoy lah intinya dulu gitu. Nah di tahun 2016 itu, nah ini menarik. gue nggak berapa, kira-kira hampir tahun 2017, akhir tahun 2017. Gua kerja, ditarik sama kawan gua, suruh jaga gudang. Nah dari situlah gua kebanyakan nongkrong. Karena apa? Udah kondusif kan dari kerja gitu. Dari kerja, tapi tetap gua narik gitu. Nariknya sekedar lah. Sekedarnya. Mungkin banyakan koordinasi yang menariknya. Kebanyakan malah nongkrongnya, Bahkan nongkrongnya sama koordinasi. Biasa anak muda. Iya. Kamu masih muda ya? Anak muda. Oh, Lah ini kalau dipotong mah muda, iya. Wah. Tapi nanti nggak jadi Batman lagi kalau di. Kalau nama akan mengikuti. Oh, gitu. Bagaimanapun style-nya nama kan. Cuma style akan berbeda. Jadi gitu. lebih muda bener Pak. Karena gue ngaper orangnya. Jangan terlalu ganteng saya. Nggak perlu ganteng. Nggak perlu. Yang penting apa? Yang penting mulia di atasnya. Amin. Luar biasa. Oh jadi begitu perjalanannya ya. Nah, karena banyak yang request nih ke saya, datengin Batman. Saya juga bertanya-tanya lagi. Pertama kan siapa sih Batman itu? Kenapa bisa jadi icon Grab? Lalu Bang Batman ini komunitasnya di mana sih? Kalau kayak saya kan saya di Depar Kramat Induk nih, bernaung di Tiber. Bang Batman ini di mana? Dulu gue pernah bikin sama anak-anak di tongkrongan di base camp di Taman Mini itu, Taman Mini Square, itu kayak semacam obat, namanya apa gitu, gue lupa juga di tahun 2016 itu. Semacam obat, nama komunitasnya kayak nama obat gitu. Nama komunitasnya. Nah, di situ gue nggak tahu, gue belum tahu. Cuma Ucai udah ada Ucai itu kawan gue, tapi dia udah lama di Grab. Di tahun dari tahun 2015. Oh jadi duluan dia awal-awal Grab. Dari tahun 2015. Nah Ucai itu ada di basecamp Taman Mini dulu. Ya. Basecamp Taman Mini. Sekarang beliau korlap basecamp Taman Mini. Nah karena gua ada di wilayah Taman Mini, ya kan. Padahal Ucai masuk tuh waktu itu di wadah gua juga, gua bikin. Yang namanya kayak obat itu. Gua biar koordinasi lah. Banyak itu akhirnya. Datang tuh pengurus-pengurus dari Taman Mini, ya kan, di Taman Mini Square kita kumpul. Gua lagi ada di Kopdar lah katakan gitu. Gua lagi ada di rumah, gua udah lagi mau rehat di rumah, ditelepon, men ada inian
darurat. Wah, gua kalau yang namanya darurat di telepon sama online langsung luncur. Udah pakai cuma UKNC, ada tato banyak kan, ya kan, rambut gua nggak pakai ikat gua. Buset, ini yang namanya Batman. Nah itu orang mulai di situ. Ya kan, ini yang namanya Batman. Udah men. Nah sekarang gua bilang begini, enaknya di komunitas tahun ini apa? Gua tanya gitu. Ya karena gua mempertanyakan dulu sama kawan-kawan yang ada di komunitas gua dulu, ya kan. Ya udah begini aja bang. Nanti kita tanggal sekian kopdar, anak-anak suruh kumpul aja. Oke, kita kumpul. Akhirnya anak-anak setuju. Gimana kalau ini? Oke bang, kita gini. Akhirnya setuju. Dulu base campnya ada pertama itu ada di pintu 1 Taman Mini. Akhirnya pindah ke Sekre di dekat NGK. Di mana? NGK. Oh di ya. Ciracas itu. Ya Kan? Terus pindah lagi base campnya ada di Pinang Ranti, terminal lama dulu. Nah, sampai sekarang itu base camp. Oh berarti cukup lama itu di terminal. Cukup lama. Nah itu sampai udah dibangun masih di situ juga. Di situ. Nah, gua akhirnya masuk sebagai WRC di Tamini. Disuruh jadi korlap, enggak. Pokoknya gua WRC aja. Kenapa tuh enggak? Karena kalau korlap tetap aja apa-apa gua ntar. WRC juga apa-apa gua. Kenapa nggak mau jadi korlap? Kalau korlap itu hitungannya dasar kalau pribadi gua, ya kan, itu udah di atasan. Dan sedangkan gua dulu masih hitungannya labil. Gitu loh. Gua nggak berpatokan dengan A, B, C-nya enggak. Ya gua dengan pendirian gua aja. Ya. Nah di WRC ya kan, kenapa gua di WRC akhirnya gua tetap di WRC, ketua di WRC di tahun ini juga. Karena apa? Kalau di WRC ini nggak ada yang ataupun yang namanya di online itu nggak ada yang nama kata umur, sama rata. Ya, lu mau baru lahir kek, mau udah umur lu mau katanya udah sering makan asam garam, ya kan? Gua bodo amat. Sama rata. Ya. Itu online. Itu gua. Nah, akhirnya gua masuk ke base camp tahun ini itu di tahun 2016. Nah, sekarang apakah masih di base camp tahun ini? Sekarang udah enggak. Sekarang di komunitas mana? Sekarang gua nggak ada komunitas, tetapi gua ada di wadah. Jadi berarti SF nggak ada komunitas? Nggak ada komunitas. Tapi ya. ada di wadah. Ada di wadah di WRC Timur. WRC Jakarta Timur. Sebagai apa nih Bang Batman di WRC? Saya sebagai admin. Admin WRC Timur. Karena di WRC Timur itu kita nggak ada struktur. Nggak ada struktur. Dan nggak ada yang namanya ketum-ketum. Semuanya. Karena gua berpatokan begini, bahwa laki-laki dilahirkan adalah sebagai pemimpin. Betul. Ya. Kalau ada pemimpin di atas pemimpin, itu nanti kita yang salah. Itu pemikiran gua. Itu prinsip Bang Batman. Ya kan. Cuma tetap di dalam wadah itu ada admin yang dituakan lah kasarnya untuk mengatur supaya wadah ini enggak berantakan. Intinya seperti itu. Jadi kalau di WRC ini admin yang dituakan. Tetapi nanti mungkin ada perubahan bahwa yang dituakan ini siapa yang hitungannya tetap menjadi ikon di timur. Nanti kita akan cari. Intinya itu karena untuk dia beradaptasi langsung nanti ya untuk wilayah Sejabotabek ataupun yang disebutnya Nusantara nantinya untuk perlintasan tetap jangan gua, mudah-mudahan nanti ada yang bisa dan kita hitungannya backing dari belakang, intinya seperti itu. Jadi Bang Batman sekarang SF tapi ada di wadah WRC Timur. Nah saya mau tanya, kenapa bisa keluar dari BC Tamini? Karena waktu itu gue fokus dan permasalahan gue tuh waktu itu di bini istri. Di tahun 2015 gue nikah di bulan September, terus gue punya bini sampai tahun 2017 akhir berantakan karena yaitu koordinasi WRC. Dapur nggak kondusif. Kok dapur nggak kondusif? Bahasa kasarnya gitu. Kasarnya seperti itu. Koordinasi mulu dapur nggak kondusif. Benar. Akhirnya keluar dari
dari komunitas Islam ini. Ya karena supaya gua fokus di keluarga ya kan, ataupun buat diri sendiri ya kan, akhirnya gua keluar dari kemarin itu. Gua dari Warsa Timur juga gua keluar dari sempat keluar dari semua wadah. Waktu itu gua ada di wadah itu, di handphone gua hampir ada 98 komunitas, teman SD, teman SMP, grup di WA tuh hampir mau 100 berapa gitu. Kalau gua nggak cut, wah banyak mungkin. HP-nya meledak ntar takutnya bang. Kalau untuk meledak mah belum, cuma nge-lag terus. Dan satu nge-lag, dua apa? Kotak boros. Nah kebetulan narasumber saya sebelumnya tukang servis handphone. Kita bisa nanya-nanya sama dia di Lubang Buaya juga lah gitu. Servis seluler. Kalau abang cari kontak nomor 1 servis handphone Jakarta Timur, dia tuh. Siapa tahu bisa nanya, HP gua wadahnya banyak biar nggak nge-lag gimana ya? Kali aja dia bisa bantu. Kalau namanya kasih HP baru kan gitu. Kalau namanya di kali mah nggak bakal bisa bantu bang. Paling nganyut. Mungkin dia bisa bantu. Pakai ban ya. Mungkin dia bisa bantu. Pakai ban, kasih ban ya. Siapa tahu dia mau endorse. Kagak nganyut nih kan. Bentar saya kasih nomor kontaknya. Siapa tahu dia endorse nih Bang Batman. Saya kasih HP baru udah yang lama. Sini dah. Siapa tahu kan, kita nggak tahu kan. Cuma memang untuk masalah handphone ataupun apa, memang satu gue bilangin kalau untuk online ya jangan pakai yang namanya handphone Cina. Ya. Kayak Vivo, Oppo, Xiaomi, jangan. Karena itu ada downloadan lo nanti game, kayak download game. Nah itu kalau di Grab ya, kalau di Grab ya. Oh ini informasi berarti berdasarkan dari kantor Grab, karena Bang Batman ini akan Grab ya. Itu kalau di Grab itu nanti ada namanya fake GPS sebetulnya. Ya. Tuyul lah bahasa online-nya, tuyul gitu. Hitungannya terdeteksi pakai aplikasi lain atau apa itu. Jadi yang direkomendasikan oleh kantor Grab sendiri ini sebenarnya untuk online handphone apa? Ini bisa untuk informasi rekan-rekan online nih. Asus, Samsung. Kalau emang lu punya duit ya Apple udah bisa kan. iPhone. iPhone bisa. Oh jadi Asus, Samsung, iPhone yang direkomendasikan kantor itu. Dan untuk itu kalau emang dia hitungannya banyak wadah ya, carilah yang untuk saat ini speknya itu 2 GB ataupun yang 3 GB. Minimal 2 GB. Jadi buat anak-anak koordinasi minimal RAM 2 GB. Plus sama memori ya, eksternal itu harus gede juga. Harus gede. Anak berumah. Ya nyimpen apa kan sudah enak. Ini kan kepanasan ya? Enggak kepanasan aja. Lo kreat kayak di waktu di Oyo. Habis. Enggak patah itu, Bang. Iya. Tenang aja kalau patah dan kreat. Ntar dia digendong Bang Batman. Jadi seperti itu. Tadi sampai di handphone yang direkomendasikan Grab. Nah, bicara soal kantor Grab. Banyak yang bilang katanya Bang Batman ini dekat sama orang kantor. Jadi ini buat teman-teman online ya. Karena yang nonton kan nggak cuma online nih. Ini buat teman-teman online nih. Katanya Batman tuh orang dalam, orang kantor. Lo kalau suspend atau PM bantuan tuh sama dia. Katanya seperti itu. Realitanya tuh gimana? Kok bullshit semua itu tuh realita. Enggak. Gua nggak ada dekat sama orang kantor. Tapi kalau hitungannya kita ngobrol sama orang kantor, ya nimbrung lah. Nimbrung, ya bisa. Kenapa gua bisa tahu ada orang kantor ataupun disebutnya manajemen? Ya itulah karena dulu ya kan. Kalau kita sering kayak P3K ya kan ikut MET ataupun ikut kayak perkumpulan itu, makanya dulu kita harus berkomunitas di Grab ya. Itulah kita biar tahu informasi-informasi dari bahwa kayak contoh masalah handphone kenapa kok bisa begini ya kan. Nah itu kita bukannya dekat, pihak kantor itu memberikan informasi kayak masalah laka nanti harus bagaimana penanganannya, terusnya masalah BPJS itu harus apa, itu kita harus memberitahu yang orang-orang yang hitungannya kurang paham. Nah kita kasih. Nah kebanyakan karena banyak kan orang bilang bahwa gue dikatakan apa, gue orang kantor. Iya. Sampai kemarin gue punya motor ADV, ya kan. Oh cakep tuh. Motor ADV itu, ya kan. Gue padahal itu asli, gue ngeridit sendiri.
Hasil dari payah, dari payah gua kerja, ya kan, sampai ditarik sama leasing udah. Kan nggak kebayar. Nggak kebayar gara-gara gua berhenti kerja. Oh, jadi mungkin maksud Bang Betman pikiran orang dari kantor gitu. Pikiran orang dari kantor, motor dari kantor, apa dari itu gua bukan orang kantor. Gua hanya hitungannya bersinergi aja sama orang kantor. Karena dengan informasi yang kita dapat dari orang kantor, kemungkinan besar ya kan kita akan lebih menampung gitu kawan-kawan rekan-rekan kita yang kurang paham. Iya. Intinya itu aja. Jadi mengambil positifnya, manfaatnya disampaikan, disosialisasikan ke rekan-rekan online yang lain. Berarti nggak ada yang namanya bisa buka suspend, buka PR, nggak ada. Itu Gua bukan orang tipe, apalagi yang disebutnya cepu, sorry, ya. Bukan seperti itu. Gua bukan orang itu. Gua hanya mengingatkan, walaupun kadang-kadang nada gua tinggi untuk mengingatkan, karena gua paling sering banget ngeliat di jalan, Bang, lu online. Waktu lu daftar online aja, ya, lu rapi kayak orang kondangan. Iya. Bener kagak? Lu mau masuk aja nih, mau daftar, lu pakai sendal jepit, lu suruh pulang. Betul. Bener kagak? Bener. Nah, kenapa udah jadi lu kagak ada rapi-rapinya? Nah ini kadang ngebit pakai celana pendek, pakai sendal jepit, ya kan, pakai jaket, mohon Bang, ya, ini informasi aja. Kalau lu laka yang kayak begitu, hitungan kalau laka berat mah lu nggak masuk rumah sakit. Tapi kalau lu laka berat sampai patah, sampai luka berat, ya kan, lu nggak di-cover Bang. Karena tidak memenuhi standar SOP. Betul. Sebagai online. Betul. Nah ini informasi guys, makanya buat temen online Grab juga Gojek. Ini spesifiknya ke Grab karena Bang Betman icon Grab. Tapi buat Gojek juga gunakanlah atribut standar. Tetapi ya orang Indonesia temperamennya itu lebih tinggi di jalanan. Betul, emosian. Nah, sering banget kita, lah, Bang, akun gua dibilang begitu tuh. Padahal kita ngasih tahu yang baik ya, Bang. Akun gua, biarin aja. Tuh, sering. Tahu dia laka. Kita nggak urus kita yang ada di TKP. Betul. Kita yang terdekat ataupun hitungannya putarannya wilayah kita. Iya kan? Kita juga sebutnya URC. Iya kan? Kenapa? Lah gua udah peringatin, nggak bakal bisa kita seperti tetap hati yang bermain. Tetap kita tolong pastinya. Tetap kita tolong. Walaupun dia udah jelas-jelas nyalain prosedur. Sekarang logika Bang, ya kan, lu setiap hari bawa motor, lu tunggangin itu motor, susah senangnya katanya ini bini kedua gua, bener enggak? Bener. Iya kan, ini pacar gua kemana aja jalan, iya. itu motor tuh kendaraan. Lah oli sampai habis, ya kan, roller sampai habis, ya kan, pecah roller, pembel sampai putus, pembel sampai putus, belum lama korosef gitu tuh, knalpot sampai ngebul, ya kan. Lalu katanya hidup semati sama kawan, sama motor. Tapi iya, kagak diurus. Jadi itu gimana ceritanya? Hah? Itu sering kali Bang. Iya. Kita bukan takut masalah mengeluarkan duit Bang. Introspeksi diri lah. Hah? Kalau lu mau nolong, tolong dulu diri lu. Iya betul. Hah? Urus dulu nih bini kedua kita. Tuh, tim kreatif. Kemarin putus pembel dia. Masalah apa Bang? Motor dijaga kan. Aku mah ngebit supaya kondusif. tim jangan ganti oli. Jangan ganti oli. Oh, pantesan keluar oli sering ya. Baru putus pembel ya. Itu Bang, ada gimana? Sekarang ya enggak. Ada satu lagi, ya kan. Kenapa sih orang gua pernah ngomel berantem Bang gua di Pondok Gede. Dia pakai celana pendek. Online pakai celana pendek, pakai sendal jepit, ya kan, cuma pakai jaket, ya kan. Lo ngebit Bang ini, iya, lo ngebit begini Bang, gua kata gitu kan, gila lu, lah emang lu siapa? Gua memang bukan siapa Bang, tapi kalau pakai celana panjang, pakai sepatu, kenapa nggak bisa? Entar dulu, sorry nih Bang. Dia nggak tahu siapa Bang Betman sampai nanya, emang lu siapa? Bang Betman ngasih edukasi nih, Bobit kok caranya begitu, dia nanya, lu siapa Bang? Digituin sama dia. Kalau gua sih bukan permasalahan gua. Enggak, maksudnya dia nanya seperti itu. Lu siapa? Berarti dia kurang nongkrong.
salah satunya itu. Dua Dua, kenal sama Bang karena gua di Batman. kalau di Pondok Gede gua banyak, kalau orang lama kenal gua. Ah. Ya, mau preman kan, mau bajingan, mau partai apa gua kenal, orang kenal gua gitu. Terkenal. Ya, tapi kalau orang-orang baru, gue sering banget ngomelin. Karena itu adalah dulu gue tiap malam nongkrong di situ, gitu loh. Itu gue bilangin, gue nggak ngomelin, gue bilangin. Dia nyelutak biasa lah. Akun gua gitu. Hak gua, kan? Gua buka baju aja sama jaket tuh, gua lagi pakaian Grab juga, enggak. Lalu mau ngajakin berantem jadi, Bang. Iya. Sampai akhirnya Bang Batman begitu. Temen gua anak parkiran sama cowok, ngapa men? Agak ini online daftarnya di mana yang pakai celana pendek begini kok gitu ya kan, masih aja macam-macam. Bang, kita ribut aja. Udah gua mau begitu aja sekarang mah. Lu mau kata akun lu siapa kek? Gua nggak bakalan PM. Bahwa gua bukan orang kantor. Nggak bakalan gua foto. Masalahnya apa? Satu, ya, gua masuk di kerjaan online, ya, hitungannya bebas dan free. Betul. Ya. Kita mau narik dapat duit enggak ya udah. Nah, benar nggak? Hak-hak kita mau narik mau enggak? Iya kan. Tetapi dalam suatu pekerjaan, orang di halayak banyak, kalau lu di depan mata gua salah, ya lu salah. Apalagi dengan pakaian celana pendek, ya kan. Terusnya pakai sendal jepit, ya kan. Terusnya jaket dipotong jadi rompi, nggak punya duit loh. Buat beli rompi, model-model kayak gini, model kayak gini. Di pinggir jalan 35.000 Bang. Tapi nggak ada logonya. Nggak ada logo lah, tapi rompi kan sebenarnya. Bener nggak? Nah, buat melindungi diri. Nah, guys, sorry tadi gangguan teknis guys, suara hujan kencang. Jadinya kita cut dulu. Pasti kan ada yang bertanya, kok minumannya berubah nih? Karena suara hujan kencang. Tadi kita cut dulu. Takutnya juga habis. Kopinya ganti jadi teh kan. Kita lanjut Bang Batman, sebelum pesan dan kesan untuk para ojol dan netizen nih. Ada satu pertanyaan nih dari editor apa dari mana nih? Dari tim Warna Channel. Pertanyaannya dari tim Warna Channel. Yaitu adalah sebenarnya Bang Batman ini terbebani nggak sih dengan label icon atau artis Grab? Merasa terbebani nggak? Itu pertanyaan tim saya. Kalau beban ya. Beban ya. Kenapa? Karena dipikirnya gua orang kantor yang bisa membantu mereka. Yang tadi kita bahas berarti itu. Dipikir kayak masalah suspend, masalah PM, dipikirnya gua bisa dan punya kenalan orang kantor. Padahal semua itu tidak. Gua nggak bisa yang kayak gitu, dan gua memang dikenal sama orang kantor. Tetapi kalau untuk permasalahan suspend PM itu ada orang-orang yang tersendiri, dan gua nggak bisa yang kayak gitu. Bang Batman sebatas mitra berarti ya? Saya kalau gue cuma hanya sama orang-orang kantor itu hitungan manajemen, ya kan. Hanya sekedar mau tahu informasi ataupun manajemen mau tahu informasi dari gua. Ada kendala apa? Ya. Nah itu kalau misalkan kayak ada kendala masalah suspend, masalah PM, itu udah sering kali di notif Grab ya, itu sering kali di beritahu untuk saat ini ya. Pada itu dikasih notif. Nah, kalau untuk masalah lu disuspend, masalah di PM, maaf, gue bukan orang kantor, gue juga online biasa sama kayak yang lain, ya kan, nyari rezeki di jalanan, ya kan, dengan pendapatan ya sama, hitungannya kita ngojek, gitu loh. Tetap ngojek. Jadi kalau untuk urusan gua katanya orang kantor, sorry, gua bukan orang kantor. Padahal saya mau ngomong, Bang, Grab saya di PM nih, minta tolong. Syukurilah. Kirain saya Bang Batman bisa bantu, ternyata kagak. Gua nggak bisa bantu kalau masalah kayak ke PM ataupun suspend, gua nggak bisa. Ataupun gua bentar ya, gua nanya sama ini nih, enggak. Tetapi gua hanya mengarahkan, gitu loh. Gua memberi pengertian ke mereka. Kalau misalkan suspend di situ ada tulisannya sekian jam, ya kan, nggak perlu hubungi operator ataupun GDC terdekat, ya kan itu. Itu semua ya balik lagi ke diri kita. Balik diri masing-masing. Bagaimana cara lu bekerja? Bagaimana cara lu hitungannya ramah sama customer? Betul. Bagaimana cara lu kayak nganter food, nganter sandai, nganter
orang, customer, ya kan, itu semua tergantung daripada lu, gitu. Customer, ya, memang punya hak penuh. Contoh kayak gua, sering banget di cancel, ya kan, dengan tampang seperti ini, ya kan. Curhat dong. Bodoh, ya kan, sering di cancel. Tapi apa? Orang selalu bilang ya kan, rezeki nggak aman. Ya kalau kemana-mana kita di cancel ya tetap aja kita nggak bakal dapat rezeki. Betul. Kan begitu. Tapi untungnya, ya kan, kenapa gue sering saat ini gue ngalong, ya kan. Iya lah, harus ngalong namanya Batman. Enakan ngalong karena apa? Walaupun kita di cancel tapi nggak parah kayak di pagi hari ataupun di siang hari ataupun di sore. Karena orang pasti membutuhkan di malam hari. Betul. Intinya itu, dan lebih enak dan enjoy. Narik malam. Sepi juga sepi, tuh. Ya kan, walaupun dengan tanda kutip ya kan kita berpacu dengan umur kalau kita bilang ya kan, karena apa? Angin malam nggak bagus untuk bekerja ya kan. Tetapi semua itu balik lagi ke kita gitu. Kenapa? Karena salah satunya nikmat yang paling enak adalah kalau kita disehatin, intinya itu. Nomor satu yang penting sehat dulu. Salah satunya itu, dan pikiran nggak macam-macam. Oke, jadi itu Timara Channel ya. Kalau bertanya terbebani nggak, beliau terbebani karena dianggapnya dekat sama orang kantor. Nah, ini untuk semua ojol jangan menganggap Bang Batman dekat sama orang kantor bisa bantuin lo buka suspend PM. Itu tidak. Bang Batman juga mitra, tidak bisa membantu itu. Kalau ada informasi dari kantor, beliau sampaikan. Karena selama ini bagaimana cara orang untuk mendapat kayak bintang 5 ataupun apa, itu semua balik lagi kepada diri sendiri. Bagaimana cara lu untuk berhadapan dengan customer? Balik lagi ke diri sendiri. Karena satu, nggak ada yang namanya manusia mau kembar siap kayak apapun, lahir secara bersamaan, belum ada. Jadi sifat orang kita nggak pernah tahu. Beda karakter, beda sifat setiap manusia. Oke, sebelum pesan-pesan nih satu lagi. Jadi banyak yang request kan, undang Bang Batman, undang dong Bang Batman. Mungkin dari pihak Bang Batman nih, WRC Timur, lu mentang-mentang di Timur, Komul doang yang diundang. Akhirnya saya penuhi nih Bang Batman. Sekedar informasi, Bang Batman dulunya WRC Timur dan Timur ini dulunya bersinergi. Cuman mungkin ada sebuah apa ya dibilangnya Bang ya? Kalau konflik bukan kurang perselisihan, ada sedikit. Ya hitungannya ego lah. Kita nggak karena pernah tahu ya kan, namanya sifat manusia yang udah hitungannya maaf, yang mungkin punya pendidikan tinggi, ilmu tinggi, ya kan. Kita nih namanya di online, kita adalah sama rata, nggak memandang umur ataupun dia status, karena di ojol itu sama rata. Tapi ya kan, perbedaan itu diantaranya adalah pendidikan, ya, dan ilmu di jalan, dan bagaimana supelnya ataupun bagaimana kita bisa tahu karakter, ya semua itu tergantung daripada diri kita juga. Jadi walaupun jadi intinya gua nggak ada permasalahan dari Timur ataupun dari WRC Timur. ini dia klarifikasinya. Sebenarnya saya mancing biar beliau klarifikasi. Gua nggak pernah ada permasalahan. Itu permasalahan atasan-atasan gua mungkin yang dulu ada di pengurus di Timber One, dan gua nggak pernah tahu urusan di Timber One itu apa. Mungkin Bang Batman juga nggak mau tahu, Dan gua sampai saat ini juga nggak tahu permasalahan itu apa. jadi begitu untuk para netizen khususnya ojol dan anak koordinasi. Walaupun Bang Batman sekarang nggak di Timber, buktinya beliau saya undang hadir di sini. Jadi beliau tetap bersinergi, walaupun tidak satu naungan, kita tetap bersaudara dan tetap bersinergi. Kalau WRC punya slogan respon cepat sampai kondusif sesuai di rompinya, Timber punya slogan kui di TRC-nya, begitu. Baiklah Bang Batman, kita ngobrol udah panjang lebar. Nanti untuk episode selanjutnya Bang. Kalau sekarang lu mau ingetin apa tuh? ya, tetap kita akan bersinergi dan bersilaturahim dengan online manapun dan wilayah manapun. Ingat, Tidak memandang apa itu komunitasnya dan wadahnya. salah satunya karena kita lahir pun dibantu orang lain.
Betul, manusia makhluk sosial dari lahir sampai meninggal dibantu orang lain. Gitu. Apapun itu, selagi mampu, selagi bisa, ya insya Allah kita akan tetap berkomunikasi, silaturahim dan berkoordinasi. Intinya itu. Jadi walaupun SF kenapa-napa tetap akan kita tolong. Jika memang terdekat dan ada yang bisa mengondisikan. Betul. Intinya itu. Jadi gitu, walaupun Timber dan WRC sudah tidak satu naungan, kami tetap bersaudara. Saya tekankan sekali lagi. Karena gini, bukan masalah nggak bersaudara ataupun nggak ada naungan. Ingat, kita ini sejabotabek dan kita juga online. Ya. Ya. Di wadah-wadah mana juga kita berkoordinasi. Betul. Dan berkomunikasi dan silaturahim. Jadi nggak usahlah kita yang namanya ego-ego. Ya. Nggak usahlah mencari nama, nggak usahlah hitungannya mencari sesuatu untuk pribadi. Betul. Ya. Jadilah diri sendiri dan ingat siapa dulunya sebelum di online. Iya. Gitu. Intinya itu doang. Oke. Kalau udah paham sama dirinya, insya Allah apapun yang lu jalanin, apapun yang lu mau, insya Allah pasti ada. Oke guys gitu. Kalau bahasa ininya, bahasa ojol, paham ya sampai di sini. Lanjut Bang Batman, pesan dan kesan. Kan mau ngebit juga nih. Hujan udah berhenti. Bukan akun kodok. Bukan. Justru itu, hujannya udah berhenti. Makanya biar bisa ngebit lagi, kita kasih pesan dan kesan untuk para ojol, Gojek, Grab, keseluruhan, untuk para WRC, TRC, apapun itu, orang lapangan yang berkoordinasi, dan juga untuk para netizen. Apa nih pesan dan kesannya dari Bang Batman, seorang artis Grab? Kalau pesan dan kesan gua, ialah satu, walaupun kita mitra, ya tetap pakailah jaket, ya, celana panjang dan sepatu, sarung tangan, dan saat ini adalah selalu kita sering banget diiniin protokol kesehatan dengan memakai masker. Pakai masker, jaga jarak ataupun disebutnya sekarang kemarin 3M, sekarang 5M. Apa tuh 5M? Ya, itu menjaga kesehatan, menjaga jarak, ya kan, menjaga memakai masker. Nah, menjaga jarak. Ya kebersihan lah. Kemarin pertama-tama 3M. Sekarang jadi 5M. Jadi 5M. Nambah 2. Yang 17M belum kena. Kalau COVID-nya tambah panjang, nambah lagi 10M, 17M. Jadi intinya, saya kutip nih dari Bang Batman, yaitu pesan dan kesannya untuk para ojol, rapilah kalian sesuai SOP kantor. Karena an-nazafatu minal iman. Kebersihan atau kerapian adalah sebagian dari iman. Mungkin segitu dulu. Oh iya Bang Batman. Jadi saya bikin podcast ini terinspirasi sama Om Deddy Kobuser. Woi, beneran itu. Tahu kan Om Deddy Kobuser? Tahu yang botak. Iya, yang botak Om katanya. Nih Om, artis Grab saya datangkan di podcast saya yang terinspirasi oleh Om. Kalau Om punya bata merah, saya punya bata hitam. Siapa tahu nanti Om Deddy Kobuser tertarik mau undang Bang Batman ini di podcast beliau. Jangan lupa royaltinya buat saya. Saya kalau gua diundang sama Deddy Kobuser, ya kan, gua langsung tanda tangan di kepalanya. itu permintaan. Dia botak, gua gondrong, enggak. Walaupun gua gondrong, enggak, tetap taat. Oh iya. Taat. Jadi itu Om permintaan beliau, kalau memang diundang di podcast Deddy Kobuser sebagai artis Grab, dia mau tanda tangan di kepalanya bila diizinkan. Cukup sekian dulu guys, Warna Channel, dukung terus kami. Kami akan datangkan lagi narasumber dengan profesi-profesi yang berbeda dan akan kita kulik serta mengangkat hal yang sedang booming diperbincangkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa berkembang. Ya syukur-syukur bisa dapat AdSense nantinya. Tolong dibantu ya kalau kata Pak Tarno. Kita tutup, bisa ikutin saya Bang Batman. Oke. Tagline kami yaitu Warna Channel, obrolan santai penuh warna. Sekali lagi, ngobrol santai penuh warna hanya di Warna Channel. Thank you.